Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Raji di podcast malam. Dan podcast malam ini cocok banget kalau kamu dengerinnya sambil tidur, sambil tarik selimut, dan kamu mendengarkannya sambil merebahkan diri atau sambil santai. Karena kita bakal ngobrol santai ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kamu juga bisa dengerin pagi, siang, atau juga sore ya. Tapi sekali lagi ini cocok kalau kamu dengerin malam hari. Tapi terserah kamu juga, nggak apa-apa. Sempatnya sekarang ya sekarang, oke? Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang the law of vibration. Mungkin teman-teman sering mendengar the law of attraction ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari the seven cosmic law, atau bagian dari 7 hukum alam semesta. Yang kepengen saya bahas sekarang adalah tentang the law of vibration. Jadi berhubungan sekali dengan vibrasi atau berhubungan dengan getaran-getaran yang ada di dalam diri kita. Nah teman-teman, menurut William Walker Atkinson, ada 7 hukum alam semesta yang diistilahkannya lebih populer dengan kata kosmik. Jadi alam semesta ini memiliki rumusan-rumusan di dalam hukumnya. Nah, yang pada kesempatan kali ini kepengen saya bahas adalah tentang the law of vibration. Apa itu the law of vibration? Adalah bahwa segala sesuatu itu bergetar ya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu bergetar dan tidak diam. Getaran-getaran dalam satu frekuensi yang sama itu akan menarik satu sama lain ya, akan terjadi saling tarik menarik. Sebagai contoh adalah kegembiraan akan menarik kegembiraan yang lainnya, kesedihan akan menarik kesedihan lainnya, kegelisahan akan menarik kegelisahan yang lainnya, kegalauan juga akan menarik kegalauan yang lainnya, dan seterusnya seperti itu. Juga sebaliknya juga seperti itu teman-teman. Nah, maka jika kita sudah tahu tentang hukum vibrasi atau the law of vibration ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus fokus secara konsisten terhadap pikiran-pikiran tertentu yang tentunya akan menarik pada getaran yang sama. Nah, yang harus kita ingat adalah bahwa pikiran kita akan menarik segala sesuatu yang sama. Jadi ketika sudah dalam satu frekuensi yang sama, maka dia akan menarik hal-hal yang sama. Sebagai contoh misalnya teman-teman, barangkali ada yang merasa bahwa, wah, saya kok hidupnya sial terus. Dari dulu sial terus dan apes terus. Kenapa ya aku sering banget mengalami kesialan-kesialan? Kenapa ya aku sering banget gagal? Nah, tanpa disadari bahwa ini adalah terkait dengan hukum vibrasi ini tadi, gitu loh. Bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang kebetulan. Semua adalah hasil tarikan-tarikan yang kita lakukan sendiri tanpa sadar. Maka dari itu, tadi saya katakan bahwa kegembiraan akan menarik kegembiraan, kesedihan akan menarik juga kesedihan. Ya, bisa jadi adalah kesialan akan menarik kesialan. Artinya bahwa ketika pikiran kita merasa, waduh, saya sial terus, maka itu akan mengeluarkan getaran-getaran yang terpancar ke alam semesta, lalu kemudian dikembalikan lagi kepada kita melalui frekuensi yang sama, dan terjadilah sebuah realita yang membuat kita menjadi sial, sial, dan sial. Nah, teman-teman, maka dari itu tentu kita tahu sekarang bagaimana caranya untuk mengubah keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka fokuslah secara konsisten pada pikiran-pikiran yang positif, pada pikiran-pikiran tertentu yang akan menarik hal yang sama. Jadi yang perlu kita ketahui teman-teman adalah kita ini bergetar terus. Ya, dan kita ini sebetulnya tidak pernah diam. Sekalipun kita berada dalam kondisi yang sedang diam, merenung, meditasi, ya, coba perhatikan bahwa semua itu tetap saja bergetar. Ya, coba teman-teman amati dan perhatikan pikiranmu sendiri, perasaanmu sendiri. Ya, itu semuanya bekerja. Ya, mungkin dari luar kelihatannya diam. Ya, wah itu diam, sedang berpikir, sedang merenung. Wah itu diam, sedang meditasi, gitu kan? Tetapi sebetulnya di dalam pikiran kita itu rame terus. Di dalam pikiran kita itu bekerja terus, dan getaran-getaran tersebut atau vibrasi tersebut tentunya bekerja juga. Ya, jadi tidak pernah diam sekalipun kita sedang berdiam diri. Nah, teman-teman, kita coba lihat deh,
Mungkin boleh saya bertanya, kira-kira kamu sekarang ini berada dalam frekuensi yang mana? Apakah kamu sedang sedih? Apakah kamu sedang marah-marah? Apakah kamu mungkin sedang senang? Atau sedang gelisah? Atau mungkin hari ini kamu sedang bingung karena persoalan-persoalan hidup yang belum juga selesai? Nah, teman-teman, mungkin kegelisahan sedang kamu rasakan sekarang. Coba kamu rasakan saja bahwa kegelisahan dan ketidakterangan kamu itu tentunya akan menarik segala sesuatu yang sama. Kamu mungkin merasa bahwa, wah, kok aku gelisah terus ya, kok aku nggak tenang terus ya. Nah, itu ketarik lagi, ya. Karena apa? The law of vibration, sekali lagi, menarik segala sesuatu yang berada dalam frekuensi yang sama untuk hadir dalam kehidupan kita. Nah, itu artinya bahwa kamu berarti sedang bergetar, ya. Berarti kamu sedang bergetar. Ada vibrasi yang kamu pancarkan. Jadi the law of vibration itu adalah vibrasi yang sama akan saling menarik atau akan menggetarkan energi yang ada di dekat kita atau di sekitarmu. Jadi intinya teman-teman, kalau kita gembira atau bahagia, maka di sekeliling kita itu bisa merasakan kegembiraan kita juga. Intinya getaran kita itu mempengaruhi sekeliling kita. Jika saat ini kamu sedang merasa gelisah, maka kegelisahanmu akan menggetarkan apapun yang ada di sekeliling kamu. Dan contohnya adalah seperti ini teman-teman. Kamu mungkin punya teman baik, kamu punya teman, punya sahabat, ya. Dan sahabat kamu sekarang sedang mengalami satu masalah yang berat. Sahabat kamu mungkin sedang mengalami persoalan-persoalan yang berat, dan sahabat kamu cerita dan curhat sama kamu, gitu loh. Berulang-ulang dia menyampaikan permasalahannya, dia menyampaikan kegelisahannya, dia menyampaikan kemarahannya, dan seterusnya seperti itu. Coba yang kamu rasakan apa? Kamu pasti akan merasakan perasaan-perasaan atau energi yang tidak enak dari sahabat kamu itu. Betul kan? Bahkan ketika teman kamu curhat tentang kemarahannya kepada seseorang misalnya, tanpa sadar, kadang-kadang kamu juga ikut marah kan? Kadang-kadang kamu ikut kepancing, ikut emosi dan sebagainya. Nah, itu sebagai contoh bahwa the law of vibration itu bekerja kapanpun. Karena pada prinsipnya, the law of vibration itu tidak pernah diam. Dia terus bergetar, terus bergetar. Nah, maka getaran yang ada di dalam diri kita akan menarik frekuensi yang sama dari yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kamu sekarang lagi dekat sama teman yang sedang sedih, otomatis kamu juga akan ketularan, akan terkena vibrasinya, akan terkena getarannya. Ya, sebaliknya juga demikian. Jadi getaran yang ada di dalam diri seseorang atau orang lain itu bisa mempengaruhi getaran yang ada di dalam diri kita juga, begitupun juga sebaliknya. Intinya teman-teman, bahwa kegembiraan akan mendatangkan kegembiraan, kesedihan akan mendatangkan kesedihan, kegelisahan akan menarik kegelisahan yang lainnya, keraguan juga akan menarik keraguan yang lainnya juga. Maka mulai sekarang kita harus belajar bagaimana kita fokuskan pikiran kita pada hal-hal yang positif, pada hal-hal yang menggembirakan, pada hal-hal yang menyenangkan, kedamaian, ketenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Jadi mulai sekarang fokuskan pikiranmu pada apa yang kamu inginkan, ya. Sekali lagi, fokuskan pikiranmu pada apa yang kamu penginkan dan bukan pada apa yang kamu tidak inginkan. Ya, sekali lagi, bukan pada apa yang kamu tidak inginkan, bukan pada apa yang kamu khawatirkan, bukan pada apa yang kamu tidak harapkan. Ya, jelas ya. Jadi fokuskan aja pada apa yang kamu harapkan, pada yang kamu inginkan. Entah itu tentang kebahagiaan, ya, kesuksesan, cita-cita yang sedang kamu miliki, keberlimpahan, kesehatan, keceriaan, kedamaian, dan sebagainya. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dengan santai pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat buat kamu. Karena bagaimanapun ada banyak orang yang kadang-kadang tidak menyadari bahwa kesialan, apes, persoalan-persoalan dan masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari tarikan yang kita buat sendiri. Maka dengan kita menyadari, dengan kita mengerti tentang the law of vibration, saya berharap kita sama-sama belajar untuk bisa mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, segala sesuatu yang negatif menjadi positif, dan segala sesuatu yang tidak kita harapkan menjadi kembali kepada apa yang kita harapkan.
Dan segala persoalan-persoalan atau masalah yang sedang kamu hadapi sekarang bisa segera terselesaikan, dan kamu kembali menjalani kehidupan yang damai, tentram, bahagia, penuh dengan kesehatan, ya. Dimudahkan rezekinya, dimudahkan kebahagiaannya, dimudahkan segala sesuatu yang kamu harapkan. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingatkan bahwa mulai sekarang untuk menyikapi the law of vibration ini, maka fokuslah pada hal-hal yang positif, pada kegembiraan, pada kesehatan, pada kesenangan, kedamaian, ketenangan, ya. Dan kamu bisa terus fokus pada hal-hal yang positif. Kamu sukses, kamu bahagia, kamu berlimpah rezekinya, selalu diberikan kesehatan, damai, ceria, dan semua hal-hal yang baik menjadi milik kita mulai sekarang dan seterusnya. Oke teman-teman, untuk kamu yang merasa bahwa saat ini kok rasanya ada energi buruk, ada aura yang jelek, ada sesuatu yang harus kamu selesaikan, atau ada masalah-masalah yang sepertinya sedang mengganggu kamu, silahkan kamu bisa konsultasikan langsung secara spiritual bersama saya tentunya. Kamu bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di deskripsi. Yang jelas kamu bisa melakukan spiritual coaching bersama saya. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu, semoga bermanfaat ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Dhamma Raji, salam keajaiban, sampai jumpa.